Maka orang yang sudah sampai pada puncak keilmuan, hakikat ilmu, tidak disibukkan lagi dengan embel-embel. Maka dulu tukang sihir Firaun tersadarkan akan hakikat ini ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Musa. Maka dalam inti bahasan ini, sebelum Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya, Allah Ta'ala lebih dahulu memperkenalkan karya-karyanya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال في آية أخرى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita masuk dalam inti pembahasan dalam bab dan kitab Al-i'tiqadu fillah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelum-sebelumnya menjadi semacam pengantar untuk kajian ini disebabkan adanya banyak pemikiran, banyaknya judul-judul perbincangan di kalangan orang-orang yang intelektual terkait proses penciptaan alam raya dan jagat semesta. Maka dalam inti bahasan ini, sebelum Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya, Allah Ta'ala lebih dahulu memperkenalkan karya-karyanya. Sebagaimana lazimnya orang-orang yang memperkenalkan diri menyebutkan hasil karyanya agar menimbulkan rangsangan terhadap pihak lain untuk mengenal lebih dalam. Orang yang terlihat biasa saja dengan karya besar cenderung untuk diabaikan di dalam komunitas. Tetapi ketika orang sadar tentang karya-karya besarnya, maka kehadirannya itu akan dinanti, keberadaannya itu akan dicari, dan informasi tentang dirinya itu merasa perlu untuk dikaji. Demikian pula halnya Allah Ta'ala menggunakan metode yang sama ketika memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Sebelum masuk kepada pengenalan diri, Allah perkenalkan tentang karya-karyanya di alam ini. Maka dalam pasal yang kedua ini disebutkan ni'amullahi fil kauni, nikmat-nikmat Allah Ta'ala di alam semesta. Arrafana al-Qur'anu bi anna Allah khalaqa hadzal kauna wa sakhkharahu lana.
Allah melalui Al-Quran memperkenalkan kepada kita dan memberikan informasi bahwa Ia ciptakan alam raya, wasakhkharahu lana, dan alam ini ditundukkan untuk kita. Oleh karena itu, setiap kali kita naik kendaraan, kita diajarkan untuk membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan binatang ini untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami tidak punya kemampuan untuk menundukkannya. Dulu tunggangan-tunggangan itu dalam bentuk binatang, mulai dari yang paling sederhana, ada keledai, itu kecepatannya lambat tetapi konstan, mungkin hanya semacam Astuti bagi kita sekarang, Astrea edisi tahun 73, itu hanya sampai gigi 3 saja dengan batas kecepatan maksimal 80 km per jam, tetapi stabil, maka daya tahannya terlihat sampai sekarang. Ada yang cepat, kuda, maka sampai sekarang kendaraan tercepat itu diidentikan dengan kuda. Ferrari itu pakai lambang kuda jingkrak, bahkan kecepatannya tetap dihitung dengan daya kuda. Yang paling keren dan mewah mungkin unta, jalannya itu bisa cepat bisa lambat tapi sangat berwibawa karena langkahnya pelan-pelan, satu demi satu. Maka orang kalau sudah tinggi besar, kewibawaan itu langsung terlihat. Tapi kalau cakre-cakre seperti kita ini sulit terlihat berwibawa. Jadi kalau terasa bahwa postur tubuh kita tidak terlalu jangkung, maka jangan berjalan di samping orang yang tinggi besar, langsung hilang wibawa kita. Kendaraan ini, tunggangan ini tenaganya luar biasa, tapi ditundukkan oleh Allah untuk kita. Bagaimana ada seorang anak kecil bisa menyeret seekor lembu yang sangat besar, ditundukkan oleh Allah. Untung lembu itu nggak tahu diri. Nah, kalau sempat lembunya tahu diri, habis anak kecil ini disikat. Itu baru satu ekor kuda Allah tundukkan. Bayangkan kendaraan modern sekarang ini dayanya berkuda-kuda. Maka standar zaman dahulu tetap berlaku sampai di masa kini. Bila dulu penerangan itu dengan menggunakan lilin, maka cahaya terang zaman sekarang diukur juga dengan satuan lilin. Maka coba perhatikan pada kemasan lampu-lampu yang dijual sekarang. Lampu ini cahayanya sekian ribu lilin, tetap menggunakan standar lilin, karena itu yang sudah dipahami. Karena dulu kecepatan dan kekuatan kendaraan itu diukur dengan kuda, maka sampai sekarang larinya kendaraan itu tenaganya diukur dengan kuda. Kita beli mobil sejuta umat umpamanya Avanza itu kata para peneliti kekuatannya 109 daya kuda. Satu ekor kuda saja sulit ditaklukkan, tiba-tiba ada satu orang manusia yang sanggup menundukkan 109 ekor kuda. Kenapa? Sakharallahu lana, Allah Ta'ala tundukkan benda-benda itu dalam genggaman dan kuasa kita. Bahkan semakin ke depan semakin mudah ditundukkan, tidak perlu bersentuhan langsung, cukup dengan teknologi saja. Ada kendaraan yang mandiri. Faja'alahu mutawafiqan ma'a jibillatina, dijadikan alam ini oleh Allah sesuai dengan tabiat kita. Wa qaddarahu taqdiran tasluhu bihi hayatul insan, dan diberikan ukuran-ukuran yang patut dengan kadar tersebut kehidupan manusia di bumi. Kalau kita melihat kajian-kajian dan narasi-narasi yang bahkan sudah divisualisasi dalam bentuk sinema,
Gantilah sekali-kali tontonan kita dari menonton sinetron itu kepada menonton tayangan ilmu pengetahuan di National Geographic, Animal Planet, ataupun Discovery Channel. Ini untuk mengiklankan televisi tersebut. Jangan selalu nonton sinetron. Kita diperlihatkan betapa bumi ini benar-benar disesuaikan oleh Allah Ta'ala segala sesuatunya dengan kondisi manusia. Andai kata kita tersesat pada planet yang lain, umpamanya lebih dekat ke matahari, ada Venus, apalagi Merkurius, ataupun jauh sedikit ke planet Mars, apalagi sampai ke Jupiter, sungguh kita tidak mampu bertahan hidup walaupun hanya 1 detik. Jupiter itu, kata para ahli, planet beku yang sangat dingin. Andai kata manusia jatuh ke sana, sepersekian detik dia akan mati, beku. Andai kata pun mampu bertahan, maka usia hidup kita itu sangat terbatas. Tidak ada seorang manusia pun yang sempat menikmati ulang tahun pertama. Kenapa? Karena 1 tahun di planet Jupiter sama dengan 164 tahun di planet Bumi. Bayangkan, 164 tahun di planet Bumi itu baru 1 tahun di Jupiter. Gak ada yang sempat berulang tahun. Itu baru hitungan waktu antara planet Bumi dengan planet Jupiter yang berselisih hanya 1 planet, dan masih dalam satu sistem tata surya yang kita sebut matahari. Betapa mudah dengan perbandingan ini untuk memahami konsep bahwa 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di bumi. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Kalau kita tidak akses ilmu pengetahuan dengan dokumenter demikian, sulit untuk meyakinkan orang-orang yang hidup hari ini bagaimana mungkin sehari menjadi 1000 tahun. Ternyata nggak perlu sampai ke akhirat. Di dunia saja sudah dibuktikan bahwa ada yang 1 tahun seperti 164 tahun. Artinya ada yang 1 hari menurut kita itu ternyata 164 hari pada orang yang, pada makhluk yang mendiami planet yang lain. Itu baru Jupiter, belum lagi ke planet setelahnya, ada Neptunus, ada Uranus, sampai ke Pluto. Maka para ahli, walaupun mereka tidak percaya kepada Allah Ta'ala, mereka percaya hukum alam. Dibuatlah dokumentasinya, difilmkan, ada film ilmiah tersebut. Ada salah satu judulnya, ini mengiklankan film, karena saya walaupun ustadz alirannya sufi ya, suka film. Interstellar, perjalanan antar bintang. Bagaimana dia berjalan sampai terbang sampai ke planet Pluto, dan dibuat ketentuan oleh perancangnya. Bila Anda terlambat di planet itu 1 menit saja, maka Anda akan kembali ke bumi berselisih sekian ratus tahun, sekian puluh tahun. Dalam perjalanannya ternyata dia terlambat di planet itu untuk kembali hanya 1 menit saja. Ketika dia kembali ke planet bumi, anak gadisnya yang masih kecil saat ditinggalkan baru berusia 8 tahun. Ketika dia kembali sudah berstatus sebagai nenek-nenek. Artinya walaupun ilmuwan barat, sinematik ya, barat itu tidak percaya tentang Allah dan akhirat, tapi mereka paham tentang perbedaan skala waktu antara satu planet dengan planet yang lain. Maka hanya planet bumi yang paling sesuai ukuran waktunya, 1 sehari 1 malam 24 jam, yang paling sesuai suhunya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ada tempat yang sangat dingin tapi tidak dirancang untuk kehidupan manusia, di kutub utara dan di kutub selatan. Bahkan kutub-kutub ini tentang arah utara dan selatan hampir tidak pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selalu yang disebutkan adalah arah timur dan barat. Rabbul masyriqi wal maghrib, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini, walillahil masyriq wal maghrib. Selalu disebut masyriq, maghrib, timur dan barat.
tidak pernah disebut utara dan selatan, syamal dan janub. Kenapa? Karena Allah merancang kehidupan manusia di planet bumi arahnya timur dan barat, timur barat. Tetapi manusia senang mencari tantangan, maka mereka datang untuk hidup di utara dan di selatan, hidup di kutub utara dan hidup di kutub selatan. Itu bukan tempat kehidupan manusia, karena jangankan manusia, bahkan matahari pun malas berkunjung ke sana. Sehingga kehidupan di tempat tersebut harus ditopang dengan teknologi listrik 24 jam dalam sehari tanpa henti. Kalaulah sempat pasokan listrik ke sana diberikan oleh PLN dari Aceh, meninggal mereka. Sehari sempat padam listrik 2 kali saja sudah tewas mereka. Maka biaya hidup di tempat tersebut sangat mahal. Ternyata kehidupan di kutub itu saja belum terlalu menantang bagi manusia. Sekarang mereka eksplorasi sampai ke planet Mars. Manusia baru mampu menginjakkan kaki di bulan. Jarak antara bumi dengan bulan itu 385.000 km. Itu yang terakhir saya hitung kemarin. Itu baru ke bulan, planet yang terdekat dengan bumi, satelit yang terdekat dengan bumi. Ke planet Mars, manusia belum berani terbang ke sana. Para peneliti ruang angkasa baru berani mengirimkan sepupu dekat mereka ke sana, simpanse. Kenapa? Kalaupun mati di sana, tidak akan dituntut oleh ahli warisnya. Dan itu spesies yang paling mirip dengan kita. Bila simpanse mampu bertahan hidup, maka manusia mampu bertahan hidup. Mereka eksplorasi untuk menciptakan koloni agar mampu berpindah tempat ke planet Mars. Secara kalkulasi, kalaulah tujuannya hanya untuk mencari tempat hidup yang baru, itu proyek sia-sia. Berapa biaya perjalanan ke planet Mars dibandingkan biaya untuk membuka lahan pemukiman yang baru di planet bumi? Bumi ini 75%-nya adalah air, lautan. 25%-nya daratan, pulau. 25% daratan di bumi itu baru dihuni oleh manusia 20%-nya. Ada 75% lagi daratan yang belum dieksplorasi di bumi. Tiba-tiba kita mencari penghidupan di planet Mars. Makan salah jawaban. Tapi kalau tujuan eksplorasi ke planet Mars dengan tujuan ilmu pengetahuan, silahkan. Maka ditantang oleh Allah Ta'ala, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu. Wahai sekalian jin dan manusia, bila kalian mampu untuk eksplorasi ke penjuru langit dan penjuru bumi, silahkan. La tanfudhuna illa bisultan, tapi itu tidak akan mampu terlaksana kecuali dengan sultan. Sultan ditafsirkan oleh para ulama dengan makna ilmu pengetahuan. Jin mampu eksplorasi, tetapi untuk ke langit mereka terhenti, karena konon pintu langit itu di dalam Al-Quran surat Al-Jin dinyatakan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi pada bulan Rabiul Awal 1400 sekian tahun yang lalu, langsung pintu langit itu ditutup. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan komunitas jin untuk pengajian, jangan bayangkan pengajian Nabi dengan jin itu seperti kita sekarang pakai mic, pakai kamera. Ini bid'ah ini. Apa kata pernyataan dari jin? Wa anna kunna maqa'ida lis-sam'i. Dulu wahai Muhammad, kami punya tempat duduk-duduk di langit, tempat nongkrong di langit. Famay yastami'il ana, tempat duduk itu lis-sam'i, untuk menyimak informasi yang Allah sampaikan kepada malaikat tentang kejadian-kejadian di bumi. Famay yastami'il ana, tapi sekarang setelah engkau lahir wahai Muhammad, siapapun yang mencoba datang ke sana, yajid lahu shihaban rasada,
dia akan mendapati panah-panah api yang selalu memantau. Ditutup pintu langit, dipasang jebakan. Yang coba-coba lewat ke langit ditembak dengan panah api. Panah api ini jangan dibayangkan seperti dalam film Robin Hood dan perang di masa lalu. Itu kuno sekali teknologinya. Ini hanya dengan bahasa yang dipahami oleh kehidupan di masa Rasulullah hidup di kala itu, bahwa senjata jarak jauh yang paling menakutkan itu panah api. Sekarang tidak perlu panah dan tidak perlu api. Maka senjata zaman dahulu, termasuklah abad-abad pertengahan sampai 10-20 tahun yang lalu, pistol senjata itu tetap menggunakan api di dalamnya, maka menggunakan bubuk mesiu. Ledakan api itu membuat dorongan peluru agar berlari tajam. Tapi ternyata dalam kehidupan modern sekarang ditemukan alat yang lebih canggih daripada ledakan mesiu. Mereka gunakan energi listrik. Maka peluru-peluru senjata modern sekarang tidak ada lagi mesiu di dalamnya. Cukup dengan kejutan listrik saja itu bisa melesatkan peluru lebih tajam daripada mesiu. Tapi senjata begitu belum sampai ke Indonesia karena di Pindad masih pakai mesiu. Lagi ada nyotot mercon. Itu teknologi kita sekarang saja. Bayangkan di masa lalu mereka masih menggunakan panah-panah api, tapi teknologi Allah Ta'ala melampaui zaman. Hanya Allah bahasakan dalam bentuk yang dipahami oleh kehidupan dan peradaban di masa itu. Wa may yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Barang siapa yang hari ini mencoba masuk ke langit, dia akan menemukan senjata-senjata panah api yang selalu memantau. Ada panah sebagai senjata, rasada yang memantau. Artinya itu menggunakan sensor. Nggak perlu lagi secara manual ada malaikat yang bertugas untuk menembak pakai busur panah meregangkan. Itu kalau terlalu lama diregangkan juga menjadi kendur karetnya. Jadi otomatis itu yang diajarkan oleh Allah dari bahasa Al-Quran. Maka planet bumi ini tempat yang paling sesuai. Eksplorasi ke ruang angkasa hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan silahkan. Tapi kalau untuk membuka koloni baru karena menganggap bumi terlalu sempit, tidak. Yang sempit itu kampung Prada, Cet Keeng masih lapang insya-Allah. Maka yang merasa rumahnya sempit di Prada, jual rumah di sini, di Cet Keeng dapat 1 hektar. Tapi kegemaran kita adalah menumpuk-tumpuk, berkerumun, musenoh-senoh. Maka di tempat yang sudah ada keramaian, di situ kita mencari penghidupan. Rumit. Jadi kalau kita mau berpindah ke Cet Keeng, insya-Allah populasi di Prada akan berkurang dan di Cet Keeng akan bertambah. Kita senang yang sempit. Belum lagi kalau kita jual tanah di Prada, beli tanah di dalam Gelis Lawah, itu 10 hektar dapatnya. Maka bisa kita pula Bakaya, bisa kita pula Pingkui di sana. Tapi di tempat yang sempit ini bernafas pun menjadi sulit. Kita mempersulit kehidupan diri sendiri. Wal Qur'anu yattakhidhu min hadzal hadisi wal bayani sabilan liyashkural insanu rabbah. Al-Quran ilustrasikan kehidupan ini dengan bahasa yang indah, mengarahkan pandangan kita untuk peduli dan meneliti. Apa tujuannya? Agar manusia bersyukur kepada Tuhannya. Ketika kita melihat kehidupan ini sangat teratur, terukur dan terstruktur, datanglah ungkapan rasa kagum. Normal, tidak perlu diajarkan untuk kagum. Ketika kita melihat lukisan yang indah, datang rasa kagum. Hebat yang lukisnya. Ketika kita melihat tulisan yang indah dengan narasi informasi yang indah, kita kagum, larut di dalam bacaannya. Sampai lupa waktu untuk terus melanjutkan bacaan. Berhenti sebentar saja terasa rugi. Maka saya teringat dulu waktu masih kuliah, senang membaca novel silat itu, Bastian Tito, Pendekar 212 Wiro Sableng. Bahasanya indah. Bahkan membaca itu saja bisa terpingkal-pingkal tertawa. Bayangkan bagaimana dia meramu bahasa.
Kalau karya manusia saja bisa menyebabkan tidur tertunda, bayangkan waktu itu belum marak televisi seperti sekarang. Saya harus ke Penayung itu untuk sewa satu novel itu Rp250 per pekannya. Bahkan tidak sabar untuk membaca edisi terbaru. Begitu habis edisi harus menanti 1 bulan, itu terasa menderita. Bayangkan penderitaan Rasulullah ketika wahyu tertunda turunnya. Makanya setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau terkejut, syok, karena tidak pernah membayangkan peristiwa itu terjadi. Itu sama seperti orang yang tidak ada potensi jadi pejabat, tiba-tiba dipanggil oleh Jokowi jadi komisaris BUMN. Syok. Nabi terkejut, pulang ke rumah dihibur oleh istrinya, barulah Nabi percaya bahwa ini pelantikan jadi nabi. Tapi setelah wahyu pertama, mengulang-ulang keindahan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Keindahan bahasa yang hanya dipahami oleh ahli sastra, dan Nabi memahami itu. Maka kerinduan untuk lanjutan bacaan-bacaan ayat seperti ini yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan apakah jadi dilantik sebagai nabi atau tidak. Karena ini karangan bunga sudah sampai ke rumah, undangan pelantikan belum datang-datang. Nabi kembali ke Gua Hira. Setiap hari beliau kembali ke Gua Hira menatap langit. Kenapa malaikat Jibril tidak turun-turun? Setelah sekian lama, hampir 40 hari, Nabi buat pengakuan. Kerinduan untuk mendengarkan lanjutan bacaan-bacaan tersebut, saking putus asanya karena malaikat Jibril tidak turun lagi, hampir-hampir saya menjatuhkan diri dari tebing Jabal Nur untuk bunuh diri. Bayangkan putusnya kalimat-kalimat suci itu menyebabkan Nabi hampir bunuh diri. Itu ketika kita sudah lezat di dalam bacaan. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita merasakan kerinduan untuk membaca Al-Quran setingkat ini? Kalau kita baca novel ingin berlanjut tidak terhenti, kenapa ketika membaca Al-Quran ingin cepat berhenti? Maka orang Arab ketika sholat mereka ingin bacaan imam apabila lantunan iramanya indah. Suara nggak masalah, yang penting lantunan irama dan intonasinya itu indah. Mereka akan larut di dalamnya, khusyuk. Teringat surga mereka menangis, teringat neraka mereka menangis dengan tangisan yang berbeda maksud. Teringat surga ada kerinduan, menangis. Teringat neraka ada ketakutan, mereka menangis. Sekarang ini sudah mudah untuk mengakses di media sosial, itu dipublikasi bacaan-bacaan Al-Quran dari imam-imam di Masjidil Haram secara live. Live itu bahasa Inggris, langsung bahasa kita. Langsung, kita bisa tonton langsung. Bayangkan mereka terhenti pada ayat-ayat tertentu sesenggukan sampai menangis terisak-isak. Kenapa? Menikmati bacaan tersebut. Sama seperti saya tertawa terpingkal-pingkal ketika membaca novel Bastian Tito ini. Kenapa? Merasa bahwa berada di dalamnya. Tapi perasaan itu yang tidak masuk ke dalam hati kita saat mendengarkan lantunan dari imam. Yang pertama, kitanya tidak paham bahasa. Yang kedua, imam yang membacanya pun tidak tahu apa yang dia baca, sebatas hanya tulisan dengan irama. Sehingga kadang-kadang berhentinya itu bukan pada tempat yang sepatutnya berhenti. Informasi itu menjadi putus. Bayangkan kita berbicara dengan kawan-kawan, dia berhenti pada tempat yang tidak seharusnya berhenti. Misalnya saya katakan, kemarin saya berangkat ke Sigli, saya berhenti, nggak lanjut lagi pembicaraan. Orang yang tadi sedang duduk membaca mendengar saya menyatakan kemarin saya berangkat ke Sigli, dia hentikan bacaan, memperhatikan ke arah saya. Lalu saya berhenti seruput kopi, buka HP. Yang keilap sakit hati orang dengar. Ngapain ke Sigli dengku? Timbul pertanyaan, ngapain ke Sigli? Ini berhenti pada tempat yang tidak sepatutnya. Itu contoh komunikasi. Maka ayat-ayat Al-Quran ini informasinya itu berlanjut. Ada tempat di mana boleh berhenti dan tempat di mana tidak boleh berhenti. Ketika kita berhenti pada tempat yang tidak sepatutnya, bukan hanya sebatas menyebabkan orang penasaran, bahkan boleh jadi maknanya menjadi keliru. Bayangkan ada ayat Al-Quran,
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Seharusnya demikian berhenti. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan tidak pula isi di antara keduanya dengan tujuan main-main. Selesainya di situ pada main-main, la'ibin. Ada imam salah berhenti. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan tidak pula kami ciptakan isi di antara keduanya. Ipikir leurunya dengan rupa jikan Allah yang wujud. Nyo pasti Bill Gates yang begat. Terbayang yang aneh-aneh. Kenapa? Hanya karena salah tempat berhenti. Makanya penentuan titik dan koma itu luar biasa, bukan sembarangan. Itu baru keindahan dalam bentuk narasi bahasa. Apalagi bila kita melihat keindahan penciptaan alam raya, jagat semesta, maka sungguh keindahan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang mempunyai ulul albab, yang mempunyai nurani. Adakala karena ilmu pengetahuan, adakala karena perasaan. Maka bagi orang yang mendalam perasaannya, setiap perkara diperhatikan dengan seksama. Saya teringat dulu 2003 atau 2004, datang seorang warga Aceh, cewek, yang suaminya orang Belgia. Dalam kunjungannya ke Mesir, suaminya ini senang untuk meneliti bukti-bukti sejarah, situs-situs. Maka diajaklah kami sewa satu minibus kecil El Tramco, diajak ke Giza untuk melihat piramid, untuk melihat Sphinx dan lain sebagainya. Itu tahun 2003, ketika kamera ber-HP itu masih sesuatu yang langka. HP berkamera itu masih langka. Biasanya masih Nokia, Siemens, model-model begitulah, nggak ada kamera. Karena HP berkamera pertama itu 2003, baru Nokia yang model dorong-dorong itu masih 4 GB memorinya, 4 MB. Apa yang terjadi? Kami senang diajak. Begitu sampai ke situs-situs tersebut, ke piramid, ke Sphinx, orang Belgia ini keluarkan kameranya untuk memoto. Setiap kali kamera keluar, kami langsung berbaris di depannya. Galak foto, artinya di kamera akan didong liku. Akhirnya karena tidak tahan kesal, keluarlah kalimat itu meluncur dari mulutnya. Saya datang jauh-jauh ke Mesir ini bukan untuk foto muka kalian. Saya mau foto batu ini. Ya, baru pepe lagi lagi mi kenang cempli. Ya, baru kami sadar, ternyata mereka bukan lagi ingin menunjukkan eksistensi diri agar ada pada setiap halaman foto. Mereka ingin meneliti benda ini karena kehadirannya hanya sebentar, enggak mungkin diperhatikan lama-lama, diabadikan dalam bentuk foto. Karena kamera manual tersebut resolusinya jauh lebih besar dari kamera manual manapun di kala itu. Resolusinya itu sudah sekian ratus megapiksel. Apa yang terjadi? Mereka foto. Nanti untuk diteliti lebih ulang batu ini, konstruksinya, strukturnya dan lain sebagainya. Sedangkan kami hanya berpikir untuk ada di foto. Pokoknya saya kedip kamera benar muka adanya lah kawan. Itu contoh bagaimana orang yang peduli tentang alam datang ke sebuah situs, memperhatikan, lalu belajar sejarahnya dan belajar keajaibannya. Kita datang ke sebuah situs hanya untuk menunjukkan bahwa kita pernah ke sana. Ini perbedaannya. Kita orang-orang yang sangat ananiyah, yang egosentrik. Persoalannya hanya tentang kita, bukan yang ada di sekitar kita. Itu yang membedakan orang yang berperasaan dengan yang tidak berperasaan. Belum lagi bila sampai pada derajat ulul ilmi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Seorang yang sudah mendalam ilmunya, apapun bidang kajiannya, akan mengantarkan dia pada sebuah kesimpulan
bahwa ada kekuasaan yang luar biasa di luar alam semesta. Hanya mereka perlu jawaban, siapa dia? Al-Quran yang menjawab, Allah. Ilmu apapun tidak terkecuali ilmu sihir. Orang yang belajar ilmu sihir tanggung-tanggung itu seperti orang yang belajar ilmu bela diri tanggung-tanggung. Dia hanya ingin menantang orang lain berkelahi untuk menunjukkan bahwa dia punya 1-2 jurus. Tapi orang yang benar-benar mendalami ilmu bela diri, dia akan sampai kepada filosofinya bahwa yang namanya bela diri itu bukan menyerang orang lain. Dari namanya saja bela diri, bukan serang orang. Tapi karena filosofinya tidak sampai, betapa banyak orang yang belajar karate, silat, kungfu, taekwondo dan lain sebagainya, yang terbayang di benaknya pajang kupohgok. Demikian pula orang-orang yang belajar ilmu, di tahap-tahap awal pembelajarannya dia hanya ingin tunjukkan kepada alam bahwa dia punya ilmu. Maka orang-orang yang pemikirannya seperti ini sangat kesal dan marah apabila gelar akademiknya tidak tertulis di depan nama, seolah-olah eksistensinya itu tidak diakui. Tapi orang yang sudah sampai pada derajat ilmu, hakikat ilmu, mereka tidak lagi disibukkan dengan gelar akademik. Saya belum pernah mendengar bahwa Einstein itu dipanggil dengan nama yang mulia, Profesor Dr. Insinyur Einstein, Albert Einstein, PhD, MBA dan lain sebagainya. Cukup dengan Einstein saja itu sudah mewakili segala gelar. Maka betapa orang-orang yang ahli di bidang teknologi tersebut, di bidang ilmu alam, puncak pencapaian mereka itu bukan saat disebut profesor, bukan saat disebut doktor, tapi saat disebut Anda menjadi Einstein-nya unsyah. Yang kabihayu ya. Jadi kalau Einstein sudah melebihi derajat dari pencapaian profesor dan doktor, maka dia tidak perlu lagi berbangga dengan profesor dan doktor. Disebut profesor dan doktor itu menjadi pelecehan bagi dirinya. Kayak standar kayak nganu banyaknya katanya. Tapi orang-orang yang profesor dan doktor akan merasa sangat tersanjung bila disetarakan dengan Einstein. Saat bertemu tidak lagi disebut profesor doktor. Apa kabar Pak Einstein? Yang kami bahagia. Ini dunia. Maka orang yang sudah sampai pada puncak keilmuan, hakikat ilmu, tidak disibukkan lagi dengan embel-embel. Tukang sihir di awal-awal belajar sihir, dia ingin tunjukkan eksistensi dirinya, dibuatlah atraksi-atraksi dan lain sebagainya. Tapi pada puncak pencapaian derajat sihirnya, dia baru terkagum-kagum. Ternyata ada sesuatu di luar dirinya yang jauh lebih hebat. Maka dulu tukang sihir Firaun tersadarkan akan hakikat ini ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Musa. Mereka dipilih, diseleksi. Itu kalau ukuran dunia sekarang menjadi atlet-atlet olimpiade. Atlet olimpiade sihir dari Mesir berhadapan dengan Nabi Musa yang mungkin baru keluar dari Cot Keeng berguru 1-2 hari. Tapi tiba-tiba atlet-atlet sihir internasional ini dikadali oleh Nabi Musa alaihissalam hanya dengan sebatang tongkat. Barulah mereka paham, ya Allah, Musa ini besar di lingkungan istana Firaun, dibesarkan dengan kemanjaan seorang anak raja, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar sihir, enggak pernah tahu di mana Gunung Berudung dan Guha 7 yang di Lawung. Tapi ternyata dia mampu mengalahkan kami yang sudah mendalami sihir ini seumur hidup. Seumur hidup di kala itu jangan bayangkan usianya 58 tahun sampai 60 tahun untuk pensiun. Itu masih ketika usia manusia sampai ratusan tahun. Umur yang panjang-panjang, mempelajari sihir ratusan tahun, tapi kalah di tangan seorang anak muda yang baru puluhan tahun hidupnya dan tidak pernah berkelana kecuali ketika setelah kasus pembunuhan seorang tentara terpaksa lari ke sebuah negeri yang bernama Madian. Hanya beberapa tahun saja. Okelah, taruhlah sekitar 20 tahun karena belum menikahi 2 orang anak gadis Nabi Syuaib. 1 orang menikah, mas kawinnya 10 tahun Rabi Kameng, 2 orang menikah 20 tahun.
Kalaulah mas kawin itu dijadikan untuk anak-anak muda sekarang, mereka langsung mundur teratur. Pak Ustadz, saya datang kemari rencana ingin melamar putri Pak Ustadz untuk menjadi istri saya. Singkat cerita, oke, jadi menikah. Mas kawinnya Pak Ustadz, mas kawinnya tolong rabi kameng di Pluton. Itu langsung mundur teratur, enggak ada yang sabar. Kenapa? Karena kita menghitung usia hidup sekarang ini 60 tahun. Saat datang lamar usianya sudah 25 tahun. Baru boleh menikah setelah rabi kameng 10 tahun. Usia 35 menikah, kemahanku hamba kumita yang janda-janda lain ya. Ini kondisi sekarang. Tapi bagi Nabi Musa, tawarannya bukan 10 tahun. Tawarannya 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. 8 tahun engkau gembalakan kambingku, mas kawin untuk menikahi putriku. Tapi bila engkau sempurnakan 10 tahun, itu suka-suka engkau. Dijawab oleh Nabi Musa, ayyumal ajalaini qadaitu, manapun di antara dua batasan waktu ini yang aku selesaikan, maka tidak akan menjadi persoalan. Ternyata Nabi Musa selesaikan masing-masing 10 tahun. 20 tahun menikahi 2 orang wanita, tinggal seorang istri, kembali ke Mesir. 20 tahun bukan belajar sihir, 20 tahun untuk menggembalakan kambing, tapi mampu mengalahkan tukang sihir yang sudah menuntut ilmu ratusan tahun. Apa yang terjadi? Ketika mereka lihat kuasa Allah melalui Nabi Musa, faqarras saharatu sajidin, langsung mereka jatuh tersungkur bersujud di hadapan Musa. Amanna bi rabbi Musa wa Harun, langsung menyatakan keimanan. Maka tuntut ilmu jangan tanggung-tanggung, belajar jangan kepalang ajar, katanya harus tuntas. Orang belajar bela diri itu harus sempat si manok putih, benar penutup, agar ketika nanti menjadi guru bela diri, ketika muridnya itu sparring partner latihan berkelahi, saat ada yang keseliu dan mekilah, tidak perlu cari tukang urut. Nyona guru bela diri mekilah anak murid, minta tukang urut. Mungkin guru bela diri demikian. Guru bela diri itu harus mampu untuk meluruskan anak-anak yang terkilir. Itu sama seperti karir sopir-sopir truk di masa lalu. Mereka harus menjadi kernet sekian tahun, sehingga kalau mobil rusak di jalan nggak perlu mencari montir, mereka sanggup turunkan mesin mobil. Jangan seperti mobil L300, asal punya uang sanggup beli mobil langsung jadi sopir. Bahkan ketika busi saja mati sulit untuk diganti. Ini ilmu. Makanya Allah Ta'ala tunjukkan alam semesta. Oleh karena itu, perjalanan menjelajah alam untuk meneliti kekuasaan Tuhan itu menjadi ibadat. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, qul siru fil ardi, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di bumi. Tidak disebut di permukaan bumi, kata Allah di bumi, boleh di atas, boleh ke dalam. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu, lalu perhatikanlah bagaimana nasib umat-umat sebelummu. Maka diajarkan kita untuk merawat situs sejarah, sejarah para nabi, sejarah para pembangkang terhadap nabi, itu diabadikan agar kita belajar. Maka kita sayangkan di Aceh ini situs sejarah itu tidak pernah dipandang perlu dan tidak pernah dipentingkan. Tidak ada situs sejarah di Aceh. Bahkan kuburan para raja itu tidak dirawat sama sekali sebagaimana layaknya. Maka seharusnya kita malu sebagai orang Aceh, pemerintah Aceh, yang bahkan uang saking banyaknya tidak mampu dihabiskan. 4 triliun itu harus dikembalikan ke Pulau Jawa. Kuburan raja tidak mampu kita rawat, kuburan ulama tidak mampu kita rawat, tapi orang yang tinggal di Pulau Jawa, kuburan raja-raja Aceh dirawat. Kuburan raja Aceh dirawat oleh orang Jawa. Tiba-tiba orang Aceh bicaranya selalu marah pada Jawa. Kuburan Cut Nyak Din di Sumedang dirawat oleh orang Jawa. Meek cicak anak. Kuburan Sultan Iskandar Muda di depan pendopo gubernur, gajah yang anak. Lain dumpu nah.
kuburan Abu Syah Kuala, biasa saja. Kita tabalkan nama ulama-ulama tersebut di tempat-tempat terhormat, tapi kita lupa menjaga kehormatan ulama tersebut di tempat yang namanya diabadikan. Kita buat lingkungan kampus, kita tabalkan nama ulama besar, Universitas Syah Kuala, Universitas Nuruddin Ar-Raniri, Perguruan Tinggi Tengku Cik Pantai-Kulu, nama-nama ulama besar. Tapi apakah rektor Unsyah, dekan-dekan di Unsyah, dosen-dosen di USK sekarang ini, Universitas Syah Kuala, dan mahasiswa yang berguru di Universitas Syah Kuala merasa punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan nama ulama yang mereka berada di dalamnya? Perhatikanlah, adakah para dosen, para dekan dan rektor ini merasa tersinggung ketika melihat mahasiswa berpacaran di lingkungan kampus mereka? Perhatikanlah, para dosen, para dekan dan para rektor ini, adakah mereka tersinggung ketika melihat ada orang yang bercelana pendek pamer aurat berkeliaran di lingkungan tersebut? Tidak. Saya di Cot Keeng tidak ada nama ulama besar. Nama tempat saya itu Babul Maghfirah, bukan nama ulama. Tapi beberapa hari yang lalu saya keluar dari rumah, terlihatlah seorang cewek, perempuan muda, pakai celana training dengan baju yang ngepas saja, mondar-mandir di depan. Langsung saya panggil. Saya pakai bahasa Inggris. Yang pakai lagi nama aja. Dia tanya, kenapa Pak? Dia nggak tahu nih Ustadz. Pak, dia tanya, kenapa Pak? Emosi saya itu sudah meledak, tapi saya tahan dengan bahasa sederhana saja. Nggak boleh begitu. Karena dia ngomong bahasa Indonesia, nggak taunya dicekul. Nggak boleh begitu. Saya keluar, saya telepon ustaz-ustaz di pesantren. Coba perhatikan, itu wali murid siapa yang sedang duduk di luar, yang cewek pakai celana training dan baju ngepas? Coba ingatkan, nanti masuk pesantren hargai pesantren sedikit. Bayangkan, pesantren saya itu bukan Syah Kuala, bukan Nuruddin Ar-Raniri, dan bukan Tengku Cik Pantai-Kulu, hanya Babul Maghfirah saja. Tapi saya jaga kehormatan tempat saya, tidak boleh ada orang yang melanggar aturan. Andai kata rektor Unsyah, USK, rektor UIN Ar-Raniri itu punya semangat seperti saya, sudah aman syariat Islam di Aceh. Ini persoalan tentang ghirah, tentang menjaga kehormatan diri. Maka nauzubillah, kita tidak menjaga situs. Di Pulau Jawa, situs itu sangat dijaga. Coba sekali-kali berkunjung ke kuburan Sunan Ampel, Sunan Giri. Itu sejak dari pintu gerbang masuk kita sudah diajarkan etika. Jalannya harus menghadap ke depan, tidak boleh membelakangi lokasi kuburan. Cara menunjuknya harus pakai jempol, nggak boleh pakai telunjuk begini. Semua diajarkan adab dan etika sejak dari gerbang masuk. Tapi adakah pengajaran adab itu ketika masuk ke gerbang kuburan Syah Kuala dan ketika masuk ke gerbang Universitas Syah Kuala? Ini di Pulau Jawa, kuburan Raja Aceh dirawat. Di Aceh, kuburan raja dibiarkan telantar begitu saja. Kuburan para ulama menjadi tempat pembuangan tinja. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka Allah perintahkan, siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, perhatikanlah. Maka mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi yang pandai merawat sejarah ini dan pandai merawat situs sejarah. Karena dengan melakukan pekerjaan tersebut kita akan terselamatkan dunia dan akhirat. Apa terselamatkan dunia? Situs-situs sejarah akan mendatangkan kunjungan wisata. Orang yang datang berwisata akan menggerakkan ekonomi. Ketika ekonomi bergerak, kehidupan kita menjadi mapan. Orang yang mapan ekonomi, akhiratnya terselamatkan. Maka betapa malunya kita orang Aceh dengan uang yang sangat banyak, tapi warga Aceh mati bunuh diri karena hanya tagihan utang kredit. Ada wanita Aceh yang murtad hanya karena selalu ditagih kredit. Tidakkah pemimpin-pemimpin di Aceh itu merasa punya tanggung jawab? Apa jawaban yang harus diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanyakan kelak di akhirat? Kesadaran itu menyebabkan
Umar bin Abdul Aziz, instruksikan kepada staf dan karyawannya, antarkan air ke tengah-tengah padang pasir, buat tempat penampungan dan dipasok setiap hari. Setelah sekian waktu berlalu, ada anggota dewan yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah ini pekerjaan sia-sia, menghabiskan energi manusia dan membuang air begitu saja untuk ditempatkan di tengah padang pasir? Apa kata beliau? Saat saya dititipkan amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, maka saya bukan hanya bertanggung jawab untuk manusia, saya bertanggung jawab untuk semua makhluk yang hidup di masa saya. Maka saya khawatir ada seekor keledai tersesat di tengah padang pasir, mati kehausan. Di akhirat Allah akan tanya kepada saya, kenapa engkau biarkan keledai itu mati? Intadi deh. Tapi adakah semangat dari Umar bin Abdul Aziz ini masuk ke dalam pemimpin di Aceh? Nanti Allah akan minta tanggung jawab kepada saya. Kenapa ada warga Aceh yang hidup di Aceh, yang hasil bumi melimpah ruah dan uangnya banyak, ada warganya mati bunuh diri karena tidak punya biaya hidup? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu pengajaran dari Allah mengarahkan kita untuk peduli dan memperhatikan. Maka perhatikanlah. Yang punya kajian ilmu pengetahuan, perhatikan ilmu alam. Yang tidak punya ilmu pengetahuan tersebut, perhatikanlah tentang keadaan alam. Insya Allah akan mengantarkan kita kepada kesadaran tentang betapa indahnya ciptaan Allah, dan kita akan penasaran untuk berterima kasih, mengucapkan rasa kagum kepadanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuning-kuning orang mise, hantom tak combe di kamu salah. Putih di janggut, kuning orang mise, hantom tak combe di kamu salah. Lale, lale, lale. Tanyo bener, amai tanyo bener.